Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eko Rianto. Saya owner dari Nimco Indonesia, Fact for Future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Rianto. Lahir di Karanganyar, kecamatannya Jumantono. Muda di sana. Cuma akhirnya proses berpikir saya di waktu SMA ya, sudah mulai bisa berpikir bahwa aku harus lepas nih dari zona ini. Aku harus ekspansi nih. Tahun 2003 saya kuliah di Jogja. Tapi orang tua mintanya kuliah itu di Solo karena saya dicapnya masih nakal terus. Nah, dari situ saya punya ide. Idenya universitas di Solo tetap saya daftarin buat Jawanya ngelegowo nih. Alhamdulillah yang di Solo tentunya nggak bakal keterima karena memang di ujian sama sekali nggak tak kerjain. Tapi di Jogjanya karena saya bener-bener pengen di Jogja dan pengen memang di komputerisasi, saya dapat beasiswa coy. Nakal tapi lumayan lah dapat beasiswa. Nah dari situ saya tunjukin ke orang tua, akhirnya ya udahlah mau gimana lagi, ya udah kuliah di Jogja. Step pertama dari ekspektasiku berhasil dulu, kuliah di Jogja. Saya berangkat dari keluarga yang biasa. Saya berpikir gimana ya caranya biar saya bisa nongkrong sama teman-teman, tapi dengan uang saku yang minim. Saya orangnya memang bukan pinter secara akademis, tapi saya mungkin pinter memilih-milih teman ataupun memposisikan saya di lingkungan apa sih. Jadi kalau bagi saya sendiri, lingkungan itu buat karir atau masa depan kita itu benar-benar signifikan. Mungkin ketika kita ngomongkan persentasi bisa 60% atau 50-50 deh. Lingkungan itu akan menjadikan kita jadi apa sih. Jadi benar-benar ketika kita pengen wangi, ya bertemanlah dengan orang yang jualan parfum, itu benar. Saya karena adaptasi beberapa lingkungan itu benar-benar saya sudah melalui lah. 2005 itu saya nongkrong, itu di yang namanya kerennya itu distro pada waktu itu. Dari situ akhirnya saya dipercaya buat menjaga distro yang saya tongkrongin. Karena jaga di situ, akhirnya saya dapat beban. Dari beban itu pun juga saya dapat ilmu. Habis gitu juga, tambah dapat tambahan uang saku. Berarti nih. Kan waktu itu kerja dong di distro itu. Akhirnya di 2005 itu kerja saya. Terus saya dipercaya untuk di bidang accounting. Accounting. Habis gitu memang passion saya itu sebenarnya lebih ke desainer, seni. Nah, dari situ ada muncul ide. Oke. Malam saya desain nih. Desain. Kebetulan di situ mulailah networkingnya terbentuk. Apa sih yang lagi rame, sudah mulai instingnya terbentuk. Dan balik lagi, memang itu passion saya banget. Nah, dari situ saya desain brand A, saya nggak minta tapi tetap saya desainkan brand B, brand C, dan mereka ternyata mau dengan hasil karya saya. Akhirnya di situ muncullah, ini ada duitnya nih. Nah, akhirnya di tahun 2006 itu tuh bener-bener jadi titik balik saya. Harta satu-satunya di Jogja itu cuman ada motor. Motor aja kredit lagi, sial kan. Biasa orang tua marah lagi tuh.
benar-benar orang tua yang sampai sekarang saya ingat kata-katanya. Nah, itulah yang menjadi titik balik saya, bahwa orang tua saya bilang, "Nak, kamu pergi ke Jogja bawa motor. Minimal pulang nanti bawa motor." Nah, dari situlah terngiang-ngiang dan terteteskan air mata, coy. Dari situ akhirnya benar-benar jadi titik balik saya, titik nol saya, dan ide itu secara tiba-tiba keluar tuh. Saya sudah punya networking, desain karya desain saya sudah mulai mateng, pasar pun juga sudah mulai menerima hasil karya saya. Saya berpikir, kenapa saya nggak bikin brand? Cuma tantangannya, saya nggak punya uang. Benar-benar uang hasil jualan desain, kita kerja itu cuma buat makan sama kos-kosan. Karena saya sudah berjanji sama orang tua, mulai dari itu saya sepeser pun nggak bakal minta uang orang tua. Sampai kuliah pun saya harus cari sendiri. Nah, dari situ saya punya ide, saya bikin proposal. Saya cari ke investor. Benar-benar saya dari 0 rupiah, bahkan malah minus. Karena saya harus nanggung beli motor tuh. Nah, saya punya ide bikin proposal, saya kasih ke investor. Nah, investornya itu langsung setuju, langsung ACC waktu itu. Tapi memang investornya itu ibunya mantan saya sih. Jadi ya langsung ACC. Saya ngajuin 45 jutaan lah. Saking cepetnya ini, kayak bensin aja nyamber investor nih. Gimana ini? Oke. Nah, saya belum punya nama itu. Brandnya bakal apa? Nah, pas waktu itu tuh kan masih zamannya warnet. Nah, warnet itu masih merebak di mana-mana. Malam itu langsung saya ke warnet. Mau mencari nama brand ini apa ya? Dananya sudah oke. Nah, dari situlah saya ketemu suatu nama yang akhirnya menjadi menjadi inspirasi saya untuk membuat brand yang sekarang namanya Nimco itu. Jadi kalau ditanya Nimco itu artinya apa, agak susah jawabnya karena memang itu nggak ada artinya. Ada yang mengartikan, oh Nimco itu nini koko atau apa ya. Tapi sebenarnya memang itu nggak ada artinya. Tapi goalnya bahwa saya mencari brand itu yang calon customer kita itu menghafal itu gampang. Tanpa sadar Nimco sekarang sudah 14 tahun. Itu juga perjalanan 14 tahun itu kalau anak aja sudah bisa mikir tuh. Ya itu di situ ternyata memang juga liku-likunya banyak banget. Yang tadi tahap awal aja lah. Tahap awal lahirlah investor dari ibunya mantan saya. Gemblengan tahun pertama, asmara kandas, investor kandas juga coy. Oh iya. Kacau. Iya. Jadi investor cuma bertahan setahun. Gara-gara asmara kandas itu tadi. Itu sudah liku-liku pertama tuh. Cuman itu mungkin memang itu di level ringan. Ya mungkin pada saat itu levelnya juga sudah level yang lumayan ya. Tapi memang ternyata semakin saya belajar di dunia bisnis ini, yang punya level itu nggak cuman game, olahraga, tapi ternyata di industri kita berbisnis itu level itu ada gitu. Nah jadi ketika kita ngomongkan apa sih terberat dalam bisnis ini, itu dikategorikan ke level yang mana? Karyawan udah ada berapa sekarang? Kurang lebihnya 150-an. 150-an? Ya, kita ada 5 toko. 5 toko di Jogja,
Solo, ada Malang, Palembang sama Wonogiri. Goal saya NIMCO harus ada di 33 provinsi. Dan itu terwujud. Dalam jangka 3 tahun itu NIMCO ada titik distribusinya di 33 provinsi, 250 sekian titik distribusi di seluruh provinsi itu tadi. Goalsnya NIMCO, saya punya bayangan tuh, karena semuanya dari impian sih. Saya dulu bikin toko pertama kali, itu pokoknya NIMCO harus punya distro. Dompet nomor sekian, pundi-pundi nomor sekian. Alhamdulillah terwujud. Habis gitu punya toko kedua yang sekarang toko NIMCO Royal Star di Cendrawasih ini. Saya cuman mengandai-andai dan niat NIMCO harus punya distro terbesar di Jogja pada waktu itu. Dan alhamdulillah tercapai. Ada 3 faktor yang memang itu harus menjadi acuan kita buat kita bergaul. Yang pertama itu follow friend. Yang kedua itu body friend. Nah yang ketiga nih yang penting banget. Itu banyak teman-teman yang nggak kepikiran ke hal yang 3 ini. Padahal ini yang salah satunya menentukan kesuksesan kita. Yaitu mentor friend. Jadi mentor friend itu lebih ke itu tadi, kita bergaul sama orang yang di atas kita ataupun orang yang lebih pinter atau lebih sukses di mata kita. Nah dari situ kita nongkrong tapi sekaligus belajar. Sebenarnya dari awal itu tanpa tendensi sih, kita nggak harus langsung kita bilang bahwa hey bro, aku berteman kamu dan aku ajarin ya. Pasti yang diajak berteman juga pasti risih juga. Tapi dari situ kita, anggap nih berteman sama yang punya ini keren ini sesuai passion kita. Ya mungkin berangkat dari situ, mungkin kita membantu apa atau kasih ide apa yang walaupun dia lebih jago tentunya, tapi itu buat cari bahan kita untuk berteman. Akhirnya si calon mentor friend kita ini juga loyal juga. Maksudnya dengan tanpa sadar mereka pun ngajarin kita. Kita pun juga bisa ngelihat perilakunya si teman kita yang kita anggap mentor friend itu perilakunya seperti ini ya. Sosok yang paling benar-benar ngena nih itu adalah tentunya orang tua saya. Karena memang beliau-beliau ini hebat. Tanpa pamrih juga untuk mendewasakan, untuk membimbing kita. Jadi motivasi saya dulu saya pernah sering sekali mengecewakan dan bahkan sampai titik baliknya itu beliau itu benar-benar ada gitu. Pengalamannya memang mendewasakan kita ya. Jadi ketika saya menjadi anak buah yang baik itu harus seperti apa sih? Atau under pressure dari bos kita itu seperti apa, walaupun hanya singkat ya, kurang lebihnya 1 tahun, 1,5 tahun, itu sudah lumayan menjadi pengalaman saya. Karena memang itu tadi, saya cari pengalaman, baru uang nomor 2. Nah karena pengalaman sama networking dari dunia kerja ini saya dapat, akhirnya uangnya mengikuti.